Oke, Ibu mulai lagi dari awal, mundur sedikit tentang pengantar kuliah. Teman-teman, untuk pengantar kuliah, pembobotannya itu kan disesuaikan dengan koordinator dari seluruh wawasan kewirausahaan ya, bahwa di kewirausahaan ini Ibu sampaikan kembali, eh, ini update yang Ibu dapatkan dari koordinator, Ibu tuliskan di kolom chat bobotnya. Jadi untuk total penilaian itu 100%, 10% diambil dari kehadiran. Kehadiran ini nanti diambil dari nilai forum diskusi dan juga kehadiran virtual meeting. Kemudian tugas itu ada 30%. 30% itu diambil dari satu rata-rata tugas individu 10%, kemudian tugas kelompok 10%, dan kuisnya 10%. Kuis itu kita ada 3 kali ya. Jadi kalau Ibu kembali ke pemetaan ini, teman-teman, jadi kalau di kolom chat itu tertulis tugas 30%, 30% itu Ibu bagi jadi 3, 10% itu adalah rata-rata tugas individu. Jadi nilai yang saat ini udah masuk di MyUPJ itu akan Ibu update lagi nanti di menuju final. Karena tugas individu akan ada satu kali lagi nanti di pertemuan ke-11. Kemudian 10%, Ibu chat ya, itu adalah rata-rata dari kuis. Kita ada 3 kali kuis, kita sudah menyelesaikan 2 kali, jadi nilai itu akan Ibu update lagi. Terus 10% sisanya itu nanti adalah tugas kelompok. Karena kita nanti menuju ke final exam itu ada tugas kelompok yang nanti teman-teman persiapkan. Kelompok itu nanti terdiri dari minimal 2 orang, maksimal 3 orang gitu ya. Kalau kita jumlahnya 40 yang aktif, berarti nanti 40 itu Ibu bisa punya 13 kelompok. Ada satu kelompok yang mungkin dapat bonus anggotanya 4 orang, boleh. Itu kalau memang kita bagi 3 ya. Jadi silakan nanti membentuk kelompok, informasi tugas kelompok akan Ibu sampaikan di minggu depan, karena ini adalah baru pertemuan ke-9, karena Senin lalu kita masih dalam suasana UTS, jadi pertemuan 9 baru bisa kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi nanti 30% itu akan Ibu update lagi, teman-teman, di akhir, menuju untuk pengambilan nilai akhir, jadi akan berubah lagi. Nah, ini mohon diperhatikan, aktivitas ini sudah dirancang sesuai dengan komposisi nilai yang kita tetapkan. Kemudian untuk nilai UTS, nah kita coba membahas, pasti teman-teman bertanya gimana cara Ibu menilai gitu ya, kok UTS ini ada yang beragam, ada yang nilainya sekian, ada yang nilainya sekian, kita coba lihat cuplikan UTS dulu. Saya mulai dari, nih, ada 40 orang ya yang berhasil Ibu ambil datanya, dan Ibu grading sesuai dengan pencapaian masing-masing. UTS ini sifatnya adalah proyek individu. Proyek individu ini lebih ingin menggali sejauh mana teman-teman itu mampu memahami konsep teori yang sudah diberikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7, dan seperti apa teman-teman mampu menggali ide dan juga analisis terhadap setiap cuplikan kasus yang diberikan pada soal. Di soal ini kita ada 4 pertanyaan, semuanya bentuknya adalah menerapkan kemampuan Anda dalam berpikir kritis. Jadi tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang paling pendek bukan berarti jawaban yang tidak baik atau jawaban yang salah. Atau sebaliknya, jawaban yang paling panjang banget itu adalah jawaban yang paling baik. Enggak. Tapi kita lihat dari relasi jawaban yang teman-teman sampaikan dengan kecocokan soal yang ingin digali, gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 inti itu kita membahas tentang sociopreneurship. Jadi
entrepreneur yang sifatnya pengembangan di bidang sosial. Kita sudah memulai materi ini pada pertemuan 1, kemudian teman-teman ingin diminta pendapatnya kembali dengan menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Apa yang membedakan? Nah, di sini tuh kata kuncinya adalah apa sebenarnya yang membedakan antara sosiopreneur dengan entrepreneur lainnya. Kemudian dari perbedaan tersebut Anda diminta untuk berikan contoh yang bisa kita lihat secara nyata. Bentuk daripada implementasi sosiopreneur yang saat ini tengah dikelola oleh sekelompok orang, bahkan mungkin dari ide tersebut terus tumbuh dan berkembang sampailah dengan saat ini. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman bisa menangkap apa sebenarnya membedakan antara entrepreneur dengan sosiopreneur. Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ingat-ingat kembali kemarin menjawabnya apa gitu. Silakan. Mungkin saya boleh, Bu? Silakan. Silakan. Ya Marco, Bu. Ya, Marco, silakan Marco. Ya, sejauh yang saya sudah pernah tahu dan waktu itu kalau tidak salah itu di Prima itu sempat itu ya Bu, sempat disinggung ya Bu ya untuk materi Prima itu. Oke. Jadi sejauh saya sudah tahu itu sociopreneurship itu jadi modelnya sama kayak wirausaha tetapi dia itu lebih mengembangkan atau lebih mengedepankan aspek sosial gitu Bu. Misalnya kayak gimana sih? Misalkan kalau yang saya pernah kutip dari seorang CEO Kopi Sunyi ya Bu ya, itu waktu di Prima itu, jadi beliau itu memperkerjakan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik gitu Bu. Misalkan kayak orang tuli ya Bu ya, atau orang tunarungu gitu. Misalkan mereka bekerja di bagian kasir gitu Bu ya. Kan kalau untuk di bagian tersebut kan bisa ya, karena kan kalau di bagian kasir kan cukup menggunakan komputer bisa melihat terus bisa menghitung uang kan, jadi sudah itu ya Bu ya, sudah bisa dibilang bisa bekerja untuk di bidang semacam itu ya Bu ya. Terus Ya. kemudian kalau misalkan sociopreneurship itu juga bisa untuk yang saya pernah lihat ya Bu ya. Itu kalau tidak salah tuh saya pernah di dekat rumah kakek sama nenek saya di Bandung, itu dekat rumahnya itu ada orang berwirausaha itu pijet Bu. Pijet itu jadi maaf ya Bu ya, orang tunanetra maksudnya orang tidak bisa melihat itu jadi dipekerjakan oleh si wirausahawannya itu untuk jasa pijet Bu. Gitu, Bu. Jadi jadi maksudnya yang saya sudah berikan tadi contohnya itu, jadi kalau untuk saya ya Bu ya secara pribadi itu yang saya juga pernah belajar dan saya juga ada pernah tahu. Jadi kalau menurut saya sociopreneurship itu sama seperti bidang wirausaha tetapi lebih mengedepankan aspek sosial gitu Bu. Saya kira sih Oke. begitu Bu. Oke. Ya. Ya, Terima terima kasih kasih. Bu. Terima kasih Marco. Ya Bu. Satu orang lagi silakan boleh kasih pendapatnya. Kalian kita belajar validasi. Apa sih sebenarnya membedakan antara sociopreneur dengan entrepreneur Saya pada Bu, boleh. umumnya? Silakan, boleh. Kalau kalau yang saya jawab kemarin itu yang entrepreneurship itu kan lebih, benar kata Marco tadi, dia tuh lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat, sosial dibandingkan dengan keuntungan dirinya sendiri. Sedangkan kalau wirausaha yang biasa gitu ya, yang entrepreneurship biasa itu dia tuh lebih mementingkan keuntungannya diri sendiri, itu sih. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke teori kita gitu kan, bahwa satu sosial, satu individu, ya enggak? Jadi kalau namanya sosial berarti dia lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan orang banyak, lebih mendahulukan itu ketimbang yang sifatnya individu. Dan kalau entrepreneur itu mendapatkan keuntungan cenderung untuk dirinya sendiri, bahkan dia hanya mengelola kembali modalnya untuk dia mengembangkan bisnisnya lagi. Tapi yang diukur adalah dirinya sendiri. Sementara sosial
itu adalah dia mengedepankan bagaimana caranya dia bisa menghimpun seluruh modalnya untuk membantu pada masyarakat untuk bisa sama-sama meningkatkan kesejahteraan. Kalau bahasa sederhananya sih sebenarnya itu. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar. Yang penting selama itu sudah punya relasi bahwa antara soal dengan jawaban kita itu sudah punya hubungan, berarti itu sudah cukup baik untuk menggambarkan satu penjelasan. Nah, tinggal di permintaan berikutnya pada soal adalah seperti apa Anda mampu memberikan contoh konkret. Contoh konkret itu sebenarnya banyak di sekitar kita. Mau teman-teman cari di website juga sebenarnya banyak gitu ya. Website kitabisa.com itu juga bisa. Terus yang kemarin kita bahas di perkuliahan banyak banget contoh-contoh yang bisa diambil, itu bisa. Nah, tinggal dari kata kunci 2 itu yang Ibu jadikan prioritas untuk mendapatkan pencapaian maksimal dari 25%. Nah, memang teman-teman itu tidak langsung straight to the point untuk menjelaskan, cukup banyak kata pengantarnya, dan kadang kata pengantarnya itu tidak terlalu berelasi dengan soal yang diinginkan. Gitu. Jadi memang pencapaiannya masih variasi. Ada yang dapat 25% nggak, Bu? Ada. Gitu. Harus panjang nggak? Tidak. Kalau saya sih tidak harus panjang untuk menjelaskan sesuatu. Tapi rata-rata teman-teman mampu menjelaskan soal nomor 1 ini dengan baik, gitu ya. Oke. Sebelum kita beranjak ke soal nomor 2, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita pindah ke soal nomor 2, semakin ke bawah, soalnya semakin menginginkan sisi kritis Anda dalam berpikir. Tidak ada sepertinya ya, sudah cukup jelas ya untuk perbedaan antara kedua peran tersebut. Di soal nomor 2, kita beralih mengenai konsep sosiopreneur tapi di wilayah urban. Nah, kita tahu bahwa sebagai seorang entrepreneur pasti selalu bertemu dengan tantangan, selalu bertemu dengan tantangan itu banyak. Ada tantangan yang sifatnya positif, ada tantangan yang sifatnya negatif, gitu. Nah, di sini konteksnya dia kasih kata kunci. Konteksnya adalah untuk di wilayah urban. Nah, apakah dia ingin memulai ataukah dia ingin mempertahankan usahanya? Kira-kira apa nih challenge terbesar yang dihadapi oleh seorang socio entrepreneurship dalam konteks urban? Silakan. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Tantangan utama, silakan. Ini kalau tantangan utamanya sih menurut saya dari ini ya Bu ya, dari persaingan inovasi, apalagi kan di daerah perkotaan saat ini kan sangat maju dan banyak yang berinovasi. Jadi menurut saya sih tantangan itu dalam hal berkreativitas sih Bu. Dan kan di sini kan untuk mempertahankan usaha bisnisnya berarti kan kita tuh harus terus mempertahankan apa yang kita inovasikan, dan kita harus selalu mengembangkan inovasi kita tersebut gitu. Itu sih kayak. Jadi tantangan bagaimana mewujudkan kreativitas. Iya, betul. Oke. Ada yang Karena lain? dengan kreativitas kan kita bisa berinovasi, dan kalau kita terus berinovasi, kita bisa terus mempertahankan usaha kita. Gitu. Oke, good. Silakan yang lain, silakan kasih penjelasan yang Anda. Mau menambahkan Vairo aja sih, Bu. Silakan. Soalnya tadi yang saya pengen jawab mirip seperti punya Vairo. Tapi kalau saya di sini sih mungkin menambahkannya itu ya, Bu ya. Keunikan suatu produk yang kita buat gitu, Bu. Mungkin kan terkadang orang mikir misalkan jualan ayam goreng gitu. Oke lah, kita menjual sebuah ayam goreng gitu. Tetapi bagaimana sih caranya kita itu membuat produk yang kita buat itu bisa lebih keren atau bisa lebih unik daripada yang lain, kemudian pelanggan atau target pasar kita tuh bisa lebih memilih produk kita ketimbang produk yang lain gitu, Bu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Oke, keunikan, kreativitas, keunikan. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mungkin satu lagi, silakan. Ya, silakan. Pemasaran termasuk nggak, Bu? Terserah, ayo kamu kasih pandangan dulu, nanti Ibu akan validasi. Boleh tambahin lagi. Bertanya, Bu. Gitu. Saya bertanya. Oke. Yeah. Sebenarnya ada lagi mungkin sebelum Ibu validasi? Cukup?
Ya, jadi sebenarnya tantangan itu banyak ya. Itu kan tantangan-tantangan turunan sebenarnya. Kreativitas, bagaimana caranya seorang entrepreneur itu mampu menciptakan satu kreativitas yang unik sebagai bentuk inovasinya dia mungkin, sebagai bentuk hasil modifikasinya dia mungkin gitu ya, sebagai bentuk adaptasinya dia mungkin dengan perkembangan kehidupan urban saat ini gitu ya. Terus yang kedua tadi adalah bagaimana dia menciptakan keunikan-keunikan tersebut. Kita tahu seorang entrepreneur itu punya masalah satu, punya masalah utama itu adalah satu, dana. Tantangan terbesar bagi orang mau socio entrepreneur, technopreneur, entrepreneur itu adalah pendanaan sebenarnya. Dia punya kreativitas, kalau kreativitasnya tidak menuntun dia untuk mendapatkan funding atau pendanaan, itu akan menjadi tantangan dia juga. Orang tertantang untuk mewujudkan inovasi sebenarnya kan untuk mencari pendanaan gitu ya. Apalagi yang basisnya adalah sosial. Dia harus bisa merekayasa bagaimana bisnis di sektor sosial di satu wilayah itu bisa hidup, bisa tumbuh. Tentunya untuk tumbuh tersebut menjadi tantangan untuk dia mewujudkan bagaimana pendanaan ini untuk bisa kita dapatkan. Untuk bisa mendapatkan pendanaan, maka kita butuh yang namanya suntikan inovasi, suntikan teknologi, suntikan SDM yang berkualitas gitu ya, suntikan dari bahan baku yang memang mudah untuk kita dapatkan, untuk kita kelola, tapi di balik itu semua butuh satu tantangan utamanya adalah funding, pendanaan. Nah, beberapa teman-teman, Ibu tidak menyalahkan. Ibu bilang tadi ya, soal ini tidak ada salah, tidak ada benar. Tadi Pak Heru menambahkan, Bu, bagaimana cara kita nge-branding? Branding juga jadi satu tantangan, tapi di balik branding butuh pendanaan lagi. Ya, maka tantangan utama sekali bagi seorang social entrepreneur ataupun entrepreneur biasa, mau technopreneur, atau mungkin smartpreneur, nanti ada lagi istilahnya gitu ya, atau apa namanya AI-preneur kalau kita mau paksakan lagi, trainer yang memang fokusnya pada kecerdasan buatan gitu ya, kemarin seperti webinarnya Pak Rene gitu kan ya. Tetap di balik itu semua mereka butuh funding. Kenapa kita ikut ajang-ajang yang entrepreneur, kita ikut ajang kompetensi entrepreneur adalah untuk mendapatkan pendanaan. Startup itu untuk mendapatkan pendanaan. Bahkan Tokopedia lah namanya, Bukalapak lah namanya, sebelum mereka menjadi perusahaan raksasa, mereka pasti melakukan proses untuk pencarian pendanaan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan satu investor yang memberikan satu kepercayaan gimana caranya mereka bisa mengelola modal tersebut untuk bisa dimanfaatkan secara keberlanjutan. Jadi keyword utamanya sebenarnya adalah pendanaan. Tapi jawaban yang tadi Vero dan Marco kasih salah nggak? Enggak, tetap Ibu kasih poin. Tapi memang poinnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Di sini bukan karena Ibu melihat dari imajinasinya Ibu ya, melihat dari kapasitasnya Ibu tidak gitu. Tapi kita sama-sama belajar. Kita punya inovasi, tapi inovasi itu untuk bisa digerakkan, kita butuh SDM. Untuk SDM itu bisa mewujudkan KPI-nya kita, SDM butuh untuk dibayar. Untuk bisa kita membeli bahan mentah dan segala macam, kita butuh biaya. Maka untuk tantangan pertama kali itu yang paling utama itu adalah funding, pendanaan. Turunannya banyak, termasuklah nanti bagaimana caranya kita menanamkan satu sifat kepercayaan di sisi pelanggan. Kan pengennya kita pelanggan itu tidak cuma membeli atau menggunakan jasa kita sekali pakai, tapi pengennya berkelanjutan. Pepsodent itu salah satu brand yang dimiliki oleh Unilever. Itu produk udah, mungkin kalian belum lahir, itu produk udah ada gitu. Tapi sampai hari ini produk itu nggak hilang, tetap ada. Nah, itu adalah harapan daripada si para pelaku bisnis. Itu ya, untuk soal nomor 2. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang, jawaban teman-teman tidak ada yang nol kok. Semuanya pasti ada nilainya. Oke? Oke, soal nomor 3. Kita bergerak ke green entrepreneurship.
Nah, green entrepreneurship ini yang ingin digali adalah kira-kira green entrepreneurship ini kan bagus ya, apalagi dia memberikan dampak positif gitu bagi lingkungan. Tapi di balik dampak tersebut, kira-kira ada kelemahannya nggak sih? Kalau ada, seperti apa bentuk kelemahan daripada implementasi green entrepreneurship ini? Kemudian, kalaupun ada kelemahan tersebut, kira-kira upaya apa yang bisa kita wujudkan sehingga solusi dapat mengatasi kelemahan tersebut? Silakan. Kasih pendapat Anda. Jangan malu-malu. Nah, Silakan. Jangan malu-malu. Kalau emang Fairo terus ya Fairo iya. aja. Oke, Bu. Ini sih, Bu, tapi sebelumnya saya mau nanya, ini kelemahannya itu adalah kelemahan dampaknya itu atau kelemahan dalam segi yang lain, Bu? Dampaknya dari segi apa? Enggak, saya mau nanya dulu, ini tuh kelemahannya itu kelemahan dari segi dampaknya, dampak dari green business ini atau kelemahan dari sisi yang lainnya? Kata kuncinya adalah konsep. Konsep berarti berbicara tentang implementasi, perancangan, gitu ya. Kemudian cara kita untuk memonitoring dan segala macam itu termasuk dari kata kunci konsep. Oh, soalnya kalau jawaban saya, Bu, kelemahan dari green business itu kurangnya dukungan dari ini ya, dari masyarakat juga. Soalnya kan di era saat ini kan orang-orang tuh lebih mementingkan dirinya sendiri kan, dan kepedulian terhadap lingkungannya tuh nggak tinggi lah gitu. Nah, Hmm. jadi ya kalau menurut saya sih itu sih kurangnya dukungan dari masyarakat, terus juga apa ya, kalau orang-orang yang kayak kertas itu kan samanya kan menggunakan pohon ya, mereka pasti bakal mempertahankan untuk tetap menebang gitu, agar memperkaya diri mereka juga. Terus juga kan di sini kan ada solusinya ya, kalau solusi yang saya jawab itu solusinya adalah ini, memberikan pengajaran, tetapi pengajaran itu enggak ke era, maksudnya yang sebagai penerus. Jadi anak-anak yang masih kecil sekarang ini lebih ditekankan untuk mengenai kepedulian terhadap lingkungannya. Soalnya kan kalau misalnya mereka itu kan sebagai penerus generasi nanti ya, kalau misalnya ke era yang mungkin sudah kerja atau apa, itu mungkin mereka udah tidak terlalu terfikirkan gitu sih. Green entrepreneurship itu berarti berbicara tentang 4 pola ya, 4 prinsip kan. Recycle, reduce, reuse, dan apa? 3R ya, 3R ya yang kita pelajari Iya, kemarin. Nah, reduce, recycle. ya, reuse, Recycle, reduce, reuse, Bu. ya, recycle, reuse, reduce, dan juga Reduce. ya. Nah, artinya kan kita tahu nih konsep recycle, katakanlah kita saat ini mengumpulkan barang bekas gitu ya, plastik lah gitu. Kita ceritanya ingin save lingkungan kita dari dampak bahaya sampah plastik. Nah, kemudian kita tuh gimana caranya supaya sampah plastik ini bisa bermanfaat kembali? Salah satu yang bisa kita terapkan adalah melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah plastik tersebut gitu. Sehingga hasil daur ulang itu bisa dipakai kembali, gitu kan ya. Nah, dari aktivitas mungkin terkait dengan konsep green entrepreneur tadi, kira-kira ada kelemahan nggak ya ketika kita melakukan daur ulang sampah plastik, daur ulang sampah buah-buahan gitu ya, daur ulang yang lainnya gitu ya. Terus kalau ada kelemahan, kira-kira kelemahannya apa? Dan bagaimana caranya kita bisa menengahi atau memberikan satu pendekatan baru sehingga kelemahan tersebut bisa kita selesaikan. Itu maksud dari soal yang nomor 3 ini, teman-teman. Nah, kita tahu
bahwa di wilayah urban gitu ya, banyak sekali potensi-potensi untuk kita mengemas yang namanya green entrepreneurship. Tapi apakah para pengelola itu sudah mempertimbangkan ulang dampak yang dimiliki dari aktivitas mereka? Kita lihat kalau dia itu tadi katakanlah mendaur ulang sampah plastik, otomatis di lingkungannya itu akan tergambarkan seperti lingkungan yang kotor, benar nggak? Karena akan ada tumpukan-tumpukan barang bekas, khususnya adalah plastik. Atau mungkin kita ingin mengelola kembali sampah daripada limbah buah-buahan, gitu ya, supaya tidak membusuk dan segala macam. Kita katakanlah kulitkah namanya atau daging buah kah mungkin yang hampir mau menuju rusak, itu kita kumpulkan untuk kita olah lagi menjadi deterjen untuk pel, gitu ya. Artinya kan ketika kita mengemas semua bahan-bahan baku tersebut, kondisi kita kan jadi tidak nyaman, benar nggak? Salah satu kelemahannya adalah dia akan berdampak kembali pada lingkungan, pada kesehatan lingkungan, pada kenyamanan lingkungan. Butuh satu solusi bagaimana caranya sampah plastik tadi itu tidak menimbulkan pencemaran lain dari pencemaran sebelumnya yang ditimbulkan. Itu yang dimaksud dari soal yang ketiga ini, teman-teman. Jadi bentuk kelemahan dari konsep green entrepreneurship adalah yang pertama, bagaimana caranya para pelaku itu dapat mengelola dengan baik semua barang-barang yang mereka akan apakah daur ulang, apakah akan mereka kurangi gitu ya. Kuranginya itu juga dengan banyak cara, apakah dengan cara membakar terlebih dahulu gitu ya. Ada juga sampah plastik yang didaur ulang, dia menggunakan dia akan menghasilkan bahan bakar baru nih, teman-teman. Apa namanya? Ada satu prinsip kimia itu piloritas atau apa gitu saya lupa. Itu kalau sampah plastik itu kita bakar menggunakan satu proses tertentu, dia bisa hasil dari bakaran plastik tersebut itu bisa menghasilkan satu sulingan bahan bakar yang setara dengan diesel. Tapi yang kita lihat adalah proses pembakarannya gitu. Itu akan mengganggu kesehatan lingkungan kan. Nah, itu yang diinginkan dari konsep ini. Apakah dengan solusinya adalah kita menyediakan satu tong sampah yang sifatnya ramah lingkungan. Jadi meskipun itu bahan bekas, meskipun itu barang bekas, dikumpulkan dalam tempat yang memang apik gitu ya, itu akan memberikan atau mengurangi dampak daripada olahan si green entrepreneurship itu sendiri. Jadi salah satu bentuk kelemahannya itu adalah bagaimana para pelaku mampu memahami dampak lain yang ditimbulkan dari konsep yang dia terapkan. Dan solusinya adalah dengan menyediakan satu media baru untuk bisa mengurangi dampak itu bisa fatal lagi bentuknya gitu ya kepada lingkungan. Nah, kalau tadi penjelasannya Marco adalah satu kunci yang Ibu dapatkan adalah kurangnya dukungan. Ya, bisa jadi kurangnya dukungan, kurangnya lahan yang spesifik untuk bisa mengolah, itu juga termasuk kelemahan, teman-teman. Gitu. Ya. Bisa diterima, Fairo, Bu. Mohon maaf, Bu. Fairo? Jawabannya Fairo itu, Bu. Iya, Bu. Tadi Ibu barusan bilang apa, Marco ya? Iya, Bu. Fairo itu Oh barusan, Bu. iya, sorry. Jawaban Fairo juga Ya, itu Bu. bisa diterima. Kurangnya dukungan, kurangnya lahan khusus untuk bisa mengelola semua barang-barang bekas yang akan didaur ulang gitu kan ya, itu bentuk kelemahan. Solusinya adalah ya kita menyediakan satu tempat khusus yang sifatnya khusus untuk mengelola bahan-bahan tersebut yang jauh mungkin dari pemukiman warga sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga untuk apa namanya menjalani aktivitasnya sehari-hari. Anda bayangkan saja, Anda tinggal di klaster, Anda berinovasi, wah pokoknya saya mau menghasilkan satu deterjen pel untuk teras rumah gitu ya, yang sifatnya diolah dari sisa buah-buahan gitu.
Nah, terus Anda bawa semua sampah itu ke klaster Anda, apa yang terjadi? Anda diprotes kan pasti dengan warga klaster Anda gitu. Berarti kelemahannya adalah Anda harus tahu bagaimana mengelola sampah konsep daripada green entrepreneurship tersebut. Solusinya adalah sediakan satu lahan khusus, ya kalau bisa lahan itu jauh dari pemukiman warga, yang tidak mengganggu aktivitas warga akibat dari dampak yang kita timbulkan ketika mengelola hasil daur ulang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau tadi Marco lagi, Fairo bilang penggunaan kertas gitu ya. Ya udah, kalau kertas itu nggak sampai ke pembabatan pohon gitu. Tapi kita coba menggali gimana caranya kertas-kertas yang masih layak pakai, tapi mungkin sudah tidak bisa dipakai, itu bisa kita daur ulang. Apakah kita menghancurnya kembali, kemudian menjadi bubur kertas kembali, kemudian kita akan keringkan dia menjadi satu kertas daur ulang. Tentunya hasilnya tidak sebagus dengan kertas yang pertama. Tapi kan butuh satu lokasi khusus, bagaimana caranya kita bisa menciptakan satu aktivitas wirausaha yang nyaman, yang aman juga untuk lingkungan sekitar kita. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin dari soal nomor 3? Bisa diterima? Jadi tadi bentuk kelemahannya, adalah yaitu tadi perlu pengetahuan yang lebih baik untuk mengelola. Kemudian yang kedua adalah menciptakan solusi-solusi yang memang bisa menekan masalah itu timbul. Yang kedua adalah mungkin menyediakan lahan-lahan yang oke, yang berdampak positif apabila itu dilaksanakan. Soal nomor 4. Oke, tidak ada salah, tidak ada benar. Tetap semua jawaban Anda ada nilainya gitu ya. Nah, yang nomor 4 ini juga ini merupakan materi yang ke-7 ya, pertemuan ke-7 tentang inovasi. Kita tahu kalau inovasi itu berarti menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Menjadi hal tersebut ada gitu ya. Nah, berdasarkan pendapat Anda, di balik inovasi yang diciptakan, yang digagaskan oleh seorang wirausahawan, ternyata ada potensi untuk hal tersebut tidak diterima atau mungkin gagal untuk dikembangkan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan inovasi seseorang itu gagal? Silakan. Ayo, jangan kapok. Aku Ya, silakan. kalau menurut aku sih, kenapa wirausaha gagal untuk membuat inovasi saat dia berusaha, menurut aku tetap sih karena modal. Karena kalau misalnya kita ingin membuat inovasi baru, otomatis harus punya modal yang banyak. Belum tentu kalau misalkan kita sekali nyoba berhasil gitu, Bu. Bu. Oke. Jadi harus berkali-kali nyoba dan itu memerlukan uang yang lebih banyak dari dia kira. Oke. Modal penyebabnya. Silakan yang lain. Bu, saya Bu, boleh Bu. Silakan. Kalau saya Iqbal, kalau saya lebih menyinggung konsep kreativitas dan inovasinya Bu. Itu saya menaruh gagasannya itu para wirausahawan terlalu sering menerapkan konsep ATM atau singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi sehingga kreativitas dari para pelaku wirausaha tidak berkembang secara maksimal. Seperti itu Bu kalau saya. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi membatasi kreativitas itu salah satu faktor yang membatasi atau membuat atau menciptakan peluang kenapa inovasi itu gagal. Silakan, ada lagi nggak? Jangan malu. Saya Bu. Ya, silakan. Tadi Yuk. yang tadi aja deh.
Ayo, siapa? Gantian. Ayo, Saya Bu ya, Mariam, Bu. ya Mariam. Menurut saya mengapa gagal mengembangkan inovasinya mungkin karena itu tidak fokus kali ya Bu apa yang dia akan lakukan sehingga sulit menentukan inovasi yang baik. Terus juga merasa takut dengan apa yang akan diinovasikan sehingga dia nggak percaya diri dengan hasil inovasinya gitu Bu menurut saya. Oke, tidak fokus pada satu pencapaian ya. Oke, silakan. Tadi siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin karena terlalu terpaku dengan apa yang sudah dia pernah buat kali dan tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi itu berinovasi tetap terpaku dengan dengan tren-tren yang sebelumnya gitu dan dia menciptakan sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini kali. Oke. Ada lagi? Ayo. Faktor dana, kurangnya menggali kreativitas, kemudian tidak fokus. Yang terakhir adalah dia hanya terkunci pada imajinasi sendiri, tidak mengikuti perkembangan yang ada di pasar saat ini. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang ingin menambahkan? Ayo Bu, boleh Bu lagi Ya, Bu. boleh. Poin yang mau saya tambahkan itu pelakunya ini kurang memahami ilmunya dan teknik produknya gitu Bu. Seperti itu. Jadi kurang menguasai pengetahuan di bidang itu ya. Iya, di bidangnya Bu, tidak di bidang yang menguasai. di bidang yang ingin ia kembangkan tersebut. Kalau memang bidangnya teknologi ya berarti dia kurang kuasai teknologi sebenarnya. Kalau dia di bidangnya konsumen, perilaku konsumen dia kurang kuasai perilaku konsumen gitu ya. Di bidang perdagangan dia kurang kuasai Iya Bu, itu. seperti itu Bu. Oke, jadi penjelasan yang teman-teman sampaikan tadi sudah oke itu, sudah tervalidasi. Artinya ya memang potensi yang menyebabkan gagalnya seseorang untuk mengembangkan inovasi satu, dia terlalu mengkungkung diri, membatasi kreativitas gitu ya. Monoton itu juga termasuk peluang kenapa inovasi itu tidak berkembang. Kalau kita lanjutkan lagi berarti karena dia tidak menggali kreativitasnya, sehingga dia hanya membangun imajinasinya sendiri tanpa melihat perkembangan yang ada saat ini. Nah, kalau diteruskan lagi, itu mungkin dampak dari ketidakpengetahuannya dia. Nah, terus di sisi lain karena memang kurangnya pendanaan, inovasi tidak berkembang gitu ya. Jadi dia terkunci. Dia hanya mencari peluang pendanaan sehingga tidak menggali kreativitas dia untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang Mariam tadi adalah bagaimana caranya kita bisa fokus gitu ya, fokus untuk bisa pada satu hal untuk menyelesaikan semua target-target inovasi yang harus kita ciptakan. Nah, sebenarnya soal nomor 4 ini berkaitan dengan materi yang akan kita jelaskan, yang akan kita lihat bersama. Itu tadi soal 4 sudah kita bahas. Saya langsung kaitkan lagi dengan pertemuan kita di minggu ke-9 ini tentang design thinking. Nah, design thinking ini sebenarnya apa? Sebelum saya menjelaskan, kita sama-sama lihat dulu cuplikan videonya tentang design thinking. Kemudian nanti saya akan kembali lagi berdiskusi sama Anda, sejauh mana Anda memahami konsep daripada design thinking tersebut. Kita ke pertemuan 9, saya mulai dari video pertemuan 1. Bentar ya, ini faktor hujan. Oke. Social media a lot, which is actually fun for me, but Suara bisa didengar dengan jelas. Oke, iya kan lagi di kedai nih. Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Silakan, ini kopi terbaik kami. Kopi makasih, dengan Mbak ya. penuh filosofi. Oke, makasih Mbak ya. Ya. Oke, kalau begitu. Ntar saya kembali lagi ya. Oke, yuk. Apaan nih? Asem banget. Kopi apaan? Filosofi. Udah panas tempatnya.
enak juga, mahal pula. Udahlah, sebut aja. Jangan sedih dulu. Jangan-jangan bukan pelanggan kamu yang nggak ngerti kopi, tapi kamu yang nggak ngerti pelangganmu. Yang dia butuhkan bukan misuh, tapi menyelesaikan masalah melalui design thinking. Apaan tuh? Design thinking adalah sebuah proses menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan konsumen. Bentar-bentar, kenapa jadi desain? Kan ini bisnis kopi. Jadi gini, design thinking itu bukan soal desain, juga bukan thinking yang biasa. Desain adalah gambaran bagaimana sesuatu bekerja. Nah, sekarang kita lagi berusaha mikirin bagaimana membuat sesuatu bekerja untuk konsumen. Siapa aja yang terlibat dalam proses ini? Nah, jadi di dalam timnya harus ada 3 bagian. Pertama, bagian user, yaitu yang melihat perilaku konsumen. Yang kedua, bagian bisnis, yaitu yang melihat untung rugi dari solusi yang akan kita buat. Yang terakhir adalah bagian teknis, yang melihat gimana caranya ide ini bisa dibuat jadi kenyataan. Oh gitu. Jadi teknisnya gimana nih? Jadi dalam design thinking itu ada 5 tahapan. Pertama, empati, definisi, ideasi, prototype, dan testing. Dengan proses ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan mendatangkan keuntungan untuk pemilik bisnis. Jadi, design thinking memungkinkan kita untuk menghasilkan solusi yang bisa memuaskan konsumen, bukan hanya menurut pendapat kita bagusnya. Dengan proses ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan juga mendatangkan keuntungan pada pemilik bisnis. Design thinking memungkinkan kita untuk membuat solusi yang berbasis pada konsumen, bukan pada keinginan pribadi kita. Oke, berdasarkan video Praga yang barusan Anda lihat, apa yang Anda bisa simpulkan tentang design thinking? Silakan. Berdasarkan cuplikan video tadi aja, apa yang Anda bisa simpulkan? Apa sih sebenarnya design thinking? Design thinking itu kalau yang saya dengar dari video Ibu tadi itu bagaimana cara kita itu memahami pasar atau atau kebutuhan orang yang akan datang ke bisnis kita gitu, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Memahami pasar ya. Memahami Iya, Bu. pasar. Ya, oke, ada yang lain silakan. Memahami pasar. Ada lagi pendapat yang lain silakan. Jangan malu-malu. Nggak boleh malu belajar sama Ibu. Ayo. Coba saya, Bu. Silakan. Menurut saya design thinking itu kayak sesuatu proses yang akan dibutuhkan oleh konsumen, bukan untuk kepentingan pribadi, Bu. Kayak semisal tadi di kopi, kita harus menentukan dulu, semua orang juga pasti berbeda-beda kan, selera rasanya gitu. Nah, jadi kita harus tahu perbedaan itu untuk kepuasan konsumen gitu, Bu, bukan kepuasan untuk diri kita sendiri. Gitu sih, Bu. Oke, jadi konsumen oriented ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan apa sih sebenarnya design thinking? Ada lagi yang ingin berpendapat design thinking apa? Diambil dari cuplikan video tadi aja. Tadi kan ada satu aktivitas pelanggan. Memahami pelanggan ya, Bu ya? Memahami pelanggan. Untuk? Saya cuma dapet intinya aja sih, Bu. Saya memahami pelanggan. Untuk apa? Pasti kita punya tujuan kan. Kenapa harus kita pahami pelanggan? Kenapa pelanggan yang dipahami? Kenapa bukan distributor? Kenapa bukan diri kita sendiri yang harus kita pahami gitu? Kenapa? Apa ya? Kenapa perlu kita untuk memahami pelanggan? Mungkin Ya. agar konsumen nyaman dengan lingkungan itu, Bu. Agar konsumen nyaman dengan lingkungan itu. Oke. Ada lagi. Silakan digali pemahaman Anda. Dari video tadi itu kira-kira apa ya? Tadi kan temannya berpesan gitu. Jangan-jangan bukan konsumenmu yang salah, jangan-jangan kamu yang tidak memahami konsumen. Nah, sehingga Vero bilang memahami konsumen, Bu, gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya apa gitu? Supaya nyaman gitu ya, kata Marco ya terakhir.
Konsumennya puas, Bu. Konsumennya puas. Oke, good. Lagi. Gimana? Gimana tadi? Kurang jelas soundnya? Ibu, saya Bu. Silakan. Kalau design thinking untuk menambah variasi supaya customer merasa terpenuhi gitu, Bu. Oke, jadi coba memahami supaya digali sisi-sisi kebutuhan customer-nya. Oke. Nah, Iya, ini karena kan beda, Bu, setiap orang seperti itu. wah, lumayan juga itu ya. Bisa berapa menu tuh harus disediakan Iqbal tuh, Bang. Kalau semuanya mau difasilitasi tuh maunya. Oke, sekarang semua sudah lihat slide-nya ya. Jadi kalau di slide ini tuh dikatakan bahwa design thinking itu sebenarnya adalah satu tahapan, satu proses bagaimana seorang entrepreneur itu mampu menggali ide, mampu menciptakan ide. Syukur-syukur ide itu sifatnya adalah inovasi. Nah, dari ide tersebut harapannya dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh siapa? Karena kita orientasinya adalah pelanggan. Nah, seperti yang teman kamu bilang tadi bahwa berarti kita harus mencari, menciptakan, menggali bagaimana caranya ide itu bisa kita dapatkan. Bagaimana cara mendapatkan ide itu adalah berdasarkan temuan yang kita jumpai dari pelanggannya kita. Kenapa pelanggan ya? Karena memang pelanggan adalah segmen utama kita gitu. Kita itu ingin meneruskan, menawarkan, menciptakan, menjual bahkan gitu ya semua produk ataupun jasa ya supaya untuk dibeli, digunakan, dipakai oleh para pelanggannya kita. Nah, istilah pelanggan, istilah konsumen terserah Anda nyaman menggunakan yang mana. Nah, design thinking ini adalah dia bilang tahapnya itu sendiri adalah terdiri dari 5 fase tadi ya. Tadi kan dijelaskan juga di video bahwa untuk menggali kemampuan design thinking kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan empathize. Empathize kan berarti bagaimana caranya kita bisa membangun sisi empati. Kalau empati berarti kan kita tahu ya, kita care dengan orang lain, dalam hal ini adalah pelanggan, sebenarnya dibutuhkan oleh mereka apa. Di video tadi, kebetulan di warung kopi yang namanya Filosofi Kopi. Ya, kalau kita dengarkan tadi, ternyata ketika pelanggan datang, pelanggan kecewa. Kenapa? Satu, rasa kopi yang disuguhkan itu terlalu asam. Tidak sesuai dengan harapannya, bukan selera, tapi harapannya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari pelanggan. Yang kedua tadi selain produknya, kita tadi juga dengar ya bahwa kondisi atau suasana di kafe tersebut panas. Artinya kan tidak sesuai dengan harapan. Kalau orang masuk mungkin ke warung kopi wajar tidak menjumpai AC di sana karena memang udah menggunakan angin sepoi-sepoi kalau di warung kopi. Tapi kalau basisnya adalah kafe di mana ruangannya itu lebih elit dibandingkan warung kopi pojokan, berarti kan harus ada ekspektasi yang naik level lagi. Nah, berarti apakah dia dikasih suasana yang dingin gitu ya dengan adanya AC, ditambah lagi mungkin lantunan musik sebagai pengiring supaya orang jadinya nyaman untuk menghabiskan waktu, untuk berdiskusi atau mungkin meeting mungkin di kafe tersebut. Nah, berarti proses yang pertama itu adalah bagaimana seorang entrepreneur itu mampu menggali sisi empati. Ya, teman-teman tadi katakan tuh benar gitu bahwa bagaimana kita mengenali pelanggan kita gitu. Bagaimana caranya kita mengerti bahwa harapan mereka akan bisnisnya kita itu seperti A, B, C dan D. Yang kedua adalah setelah kita tahu nih menggali sisi empatinya mereka adalah bagaimana kita mendefinisikan, kemudian kita merumuskan kembali, oh yang diharapkan mereka apa. Kalau misalkan kita katakanlah Mariam gitu, Mariam ingin buka satu warung kopi, tapi warung kopinya disesuaikan dengan warung kopi yang kekinian karena Mariam tinggal di lingkungan urban. Dia ingin memadupadankan antara brand bisnisnya dengan kondisinya itu merupakan kolaborasi antara sisi lawas dengan sisi yang kekinian. Sisi lawasnya adalah dia bikin brandnya adalah warung kopi. Kita tahu kalau warung kopi itu mungkin
umumnya ada di daerah-daerah yang minim gitu ya, atau mungkin daerah-daerah yang kemampuan ekonomi masyarakatnya itu mungkin terbatas. Nah, tapi Mariam ingin mengangkat filosofi tentang warung kopi itu menjadi satu brandnya dia. Tapi karena dia tinggal di wilayah urban, dia ingin memoles kembali bahwa warung kopinya Mariam itu beda dengan warung kopi kebanyakan. Di mana warung kopinya Mariam itu dia bisa menyuguhkan berbagai ekspektasi, berbagai harapan yang diinginkan oleh para pelanggan yang ada di wilayah urban. Maka untuk itu Mariam melakukan survei, pendekatan kepada beberapa pecinta, mungkin karena dia warung kopi berarti target segmen pertamanya adalah para pecinta kopi, dia tanya. Kira-kira kalau mereka nongkrong di tempat atau di warung kopi, apa yang dicari sama mereka? Mungkin suasana, yang kedua mungkin kenyamanan, gitu ya. Yang ketiga mungkin produk, yang keempat mungkin jam operasional. Orang menginginkan bahwa warung kopi jangan dibuka di pagi hari gitu ya, atau jangan buka di sore hari, atau kalaupun buka kalau bisa 24 jam deh gitu ya, sehingga kita kalau mau nongkrong tuh bisa kapan aja, nggak perlu harus ditutup gitu. Nah itu kan semua ekspektasi yang kita gali. Berdasarkan hasil survei tadilah kita mendefinisikan kira-kira mana ekspektasi yang bisa. Nah, untuk menggali, kalau tadi temanmu bilang bagaimana kita mengenali selera, mengenali variasi pelanggan. Pelanggan itu banyak sekali karakternya. Tidak mungkin setiap pelanggan itu akan kita penuhi karakternya. Pilihlah atau klasifikasikan kira-kira karakter seperti apa yang memang bisa kita sediakan di tempatnya kita. Itu dalam proses define. Jadi definisikan, rumuskan gitu. Rumuskan kira-kira apa ya yang cocok gitu. Mana yang bisa kita jadikan hal yang logis untuk kita implementasikan, tentunya disesuaikan dengan kemampuannya kita. Yang ketiga adalah ciptakan kreativitas, ya, bangun ide-ide yang inovasi gitu. Kalau misalkan orang ke warung kopi, berarti kan harus duduk di sana. Oh, apakah kalian menciptakan tadi kenyamanannya dengan cara kalian menampilkan musik-musik akustik di setiap akhir pekan gitu ya, malam minggu gitu ya, sehingga orang-orang yang memang suka dengan musik akustik itu selalu berkumpul di malam minggu. Atau kalian kasih selang-seling gitu, misalkan setiap malam Senin sama Kamis itu musik akustik, kemudian malam Selasa dan malam Rabu misalkan itu musik jazz. Itu kan adalah ide-ide yang bisa digali, inovasi yang bisa digali. Atau mungkin Anda ingin menyentuhkan inovasi itu dengan bantuan teknologi gitu ya. Orang kalau ingin menikmati sajian kopi yang dijual di warung kopinya Mariam, nggak apa-apa, nggak harus ke sana gitu ya, nggak harus ke lokasi, meskipun dinikmati dari rumah, dari kantor, dari ruang meeting gitu ya, itu tetap sensasinya mereka rasakan. Nah, itu adalah proses menggali ide. Yang keempat adalah kita bangun wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau di sini istilahnya adalah prototipenya seperti apa. Bangun, kalau misalkan orang bilang, saya ingin kopi dengan sajian topping. Nah, berarti Anda perlu bikin satu tester gitu ya, minuman kopi dengan topping. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah validasi dia, tes dia. Anda mungkin undang dengan cara mungkin untuk peluncuran produk baru, Anda berikan diskon 50% setiap pembelanjaan minimal 100.000 misalkan. Itu kan cara Anda untuk mengetes. Semua varian-varian baru Anda bisa Anda keluarkan, kemudian jangan lupa, nah ini yang selalu dilupakan oleh para pengusaha adalah untuk menarik kembali umpan balik seharusnya. Kalau kita mau mengetahui ya, setiap sajian yang kita suguhkan kepada pelanggan itu sebenarnya feedback-nya seperti apa gitu. Apakah Anda memberikan rating lewat bintang? Kalau Anda perhatikan Gojek, Grab dan segala macam, mereka selalu meminta umpan balik kan ya. Kalau Anda menggunakan jasa misalkan Grab-nya adalah driver, Anda pasti diminta untuk memberikan umpan balik. Kira-kira gimana nih layanan yang diberikan oleh driver? Karena memang Grab dan Gojek itu basisnya adalah servis, maka yang dinilai itu adalah pelayanan. Bagaimana pelayanan driver kami dalam mengantar makanan?
bagaimana pelayanan driver kami dalam mengantar barang, bagaimana pelayanan driver kami dalam mungkin menyuguhkan prokes ketika Anda menggunakan layanan Gojek atau mungkin baik itu yang motor maupun yang mobil gitu. Nah, itu seharusnya tidak ditinggalkan ketika Anda melakukan fase tes. Jadi design thinking ini sebenarnya adalah satu tahapan, satu metode. Bagaimana caranya satu ide-ide kreatif dan inovasi itu bisa kita kembangkan lewat apa? Lewat pemahaman kita terkait dengan sejauh mana kita itu mampu menggali ekspektasi, harapan daripada pelanggannya kita. Nah, nanti teman-teman kita pelan-pelan karena di sesi setelah UTS ini kan kita punya tugas kelompoknya adalah menghasilkan satu proposal wirausaha menggunakan PKM gitu ya, skema PKM untuk wirausaha. Maka nanti teman-teman udah mulai dari sekarang mungkin iseng membentuk kelompok, kemudian diskusi. Langkah yang pertama ketika kalian untuk membangun design thinking ini adalah selalu berorientasi kepada pelanggan dulu. Kalau sudah pelanggan, berarti yang pertama Anda tentukan siapa segmen pelanggan Anda. Nanti detailnya akan kita bahas dalam Lean Canvas. Lean Canvas itu nanti di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 membahas tentang Lean Canvas. Ada 9 area yang teman-teman nanti akan isi, tetapi tidak berurutan. Kita berdasarkan urutan yang paling prioritas terlebih dahulu. Nanti mulai dari customer segment. Penting banget kita sebelum menggali empati sejauh mana, penting harus mendefinisikan customer segment kita apa. Ketika sudah menentukan customer segment, baru kita mendefinisikan produk atau mungkin jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kalau kita bangun itu berdasarkan kebutuhan, itu akan continue sifatnya. Nah, nanti kalau udah berdasarkan kebutuhan, sudah dapat kira-kira gambaran produk atau gambaran servis yang akan kita kelola, baru kita lakukan tahapan design thinking yang pertama, gali empati. Menurut mereka, ekspektasi mereka. Jadi yang kita gali itu, kita melakukan survei nanti kepada mereka, yang kita survei adalah gali sejauh mana ekspektasi mereka atau harapan mereka akan produk yang akan kita luncurkan. Kalau kita mungkin belum punya detail tentang produk yang akan kita luncurkan, ambil kemiripan. Katakanlah, misalkan saya mau bikin kopi, oke, sekarang memang banyak banget orang yang suka minum kopi gitu ya. Saya ingin meluncurkan satu produk kopi, tapi saya belum tahu detail kopinya saya itu akan seperti apa. Maka langkah pertama Anda adalah lakukan penggalian empati. Ambil ekspektasi dari para pecinta kopi. Tentukan segmennya dulu. Segmennya apa? Apakah pria dewasa? Apakah remaja, putra-putri? Apakah orang kantoran? Jadi kalau orang kantoran berarti orang yang di rumah tangga, atau mungkin orang yang driver atau selain orang kantoran itu nggak perlu Anda jadikan audiens untuk Anda gali pendapat. Tapi fokus pada orang kantoran. Nah, orang kantoran itu bisa dispesifikkan lagi, pria atau wanita. Dua-duanya, Bu, kayaknya suka kopi, oke. Kemudian dispesifikkan lagi untuk memudahkan Anda. Dari range usia, misalkan. Oh, usia orang kantoran yang memang masih penikmat kopi itu adalah usia 30 sampai dengan 40, misalkan. Di bawah 30 mungkin kurang terlalu kopi. Sometimes mungkin oke lah, suka kopi, tapi tidak seterusnya, tidak berkelanjutan kopinya. Tapi kalau udah usia 30, kayaknya kopi itu menjadi makanan prioritas mereka, atau minuman prioritas mereka. Maka itu semakin kecil Anda mampu melakukan klasifikasi atau pengelompokan daripada pelanggan Anda, akan semakin mudah untuk Anda menciptakan ide tersebut. Nah, nanti kita akan bahas banyak di Lean Canvas. Memang di Lean Canvas itu nanti tidak dalam bentuk Zoom seperti ini. Kita Ibu menggali pemahaman kalian lewat forum diskusi lagi. Ibu akan kasih studi kasus. Dan untuk persiapan tugas personal, itu Ibu akan tugaskan per masing-masing individu bagaimana caranya kalian menangkap satu ekspektasi pelanggan terkait dengan segmen yang sudah Anda tetapkan. Nah, nanti silakan menggali. Nanti dari pengalaman tugas individu, itu Anda kompilasi bersama tim Anda,
Dan kalau bisa, Anda memiliki kemiripan produk atau service yang sama, supaya Anda punya visi yang sama untuk Anda kelola jadi satu tim. Nanti dari tim baru Anda lengkapi yang namanya Lean Canvas ini. Jadi untuk yang di pertemuan 9, itu menjelaskan apa itu sebenarnya design thinking, kenapa design thinking itu diperlukan, dan apa saja tahapan dari setiap design thinking itu. Nanti video berikutnya bisa Anda nikmati, karena cukup lama durasinya untuk yang video kedua ini. Video kedua dan video ketiga cukup panjang ya durasinya, silakan nanti diputar untuk Anda mendapatkan intisari dari design thinking. Tapi intinya design thinking itu tadi, bicara untuk kita menggali ide supaya bisa mewujudkan satu inovasi baru berdasarkan pendekatan terhadap pelanggan. Ada 5 tahap. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui sejauh mana ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh pelanggan dengan cara 5 langkah. Empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah test. Sampai di sini mungkin penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait design thinking? Silakan teman-teman. Sudah cukup dipahami apa itu design thinking? Ada pertanyaan? Perlu diputar untuk video yang kedua atau mau dilihat sendiri saja? Putar aja Bu, bareng Bu. Putar. Oke. Putar, kita putar. Cukup lama ya durasinya ini. Bisnis kuliner sekarang tuh luar biasa. Suaranya terdengar nggak? Terdengar Bu. Dengar Bu. Nah, persaingannya. Makanya kita nggak bisa hanya sekedar meluncurkan ide. Ide itu harus lewat proses yang benar, divalidasi, kemudian kita bisa eksekusi. Kadang-kadang ide yang meluncur begitu aja benar sih, hanya saja probabilitas keberhasilannya benar dan tinggi apa enggak. Nah, kita akan belajar dengan design thinking untuk bisnis kuliner. Halo, saya Dwi Purnomo, founder The Local Enablers. Welcome to my foodies class. Sebelum kita ngomongin design thinking itu apa, kita akan berawal dari cara menggali empati si customer kita. Sebenarnya produk-produk kuliner itu bukan hanya menjawab kebutuhan si segmentasi pasar, tapi kalau mau lebih luas, menjawab problematika yang ada di masyarakat. Ada gambar lucu nih di sini sebenarnya, dari yang paling bahagia sampai yang paling sedih. Nah, yang harus kita lakukan adalah memappingkan atau memetakan dari rumah sampai ke tokonya, atau dari pintu sampai ke kasir. Nah, yang kita lakukan adalah memappingkannya. Begitu dari rumah, dia punya perasaan apakah? Sedih atau senang? Jangan-jangan dia punya perasaan senang ketika dengar merek kita. Maka dia akan berjalan sepanjang jalannya, sedih, senang banget, sedih, senang banget, sedih. Pas ke kasir, sedih banget karena mahal. Mungkin kayak gitu. Nah, ini menjadi penting karena kita bukan jualan produk. Bukan jualan produk. Tapi jualan apa? Jualan experience. Ini yang harus dilakukan. Kalau orang-orang jual produk, udah pasti. Produk kamu bagus, bisa di copy paste sama orang lain. Tapi experience agak susah nih guys. Nah, sekarang kita akan belajar design thinking lewat product experience yang akan kita tawarkan sama konsumen kita. Pakai apa? Pakai design thinking. Nah, ini yang namanya design thinking. Design thinking itu sebenarnya adalah pentahapan kita agar ide kita valid dan bisa dieksekusi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama observe, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototyping, yang kelima storytelling, dan kemudian kita eksekusi. Jadi sebenarnya design thinking ini adalah sebuah tahapan yang sebenarnya sih gampang-gampang aja,
Tapi setiap foodpreneur di Indonesia tentunya harus tahu cara mengenerate ideas yang bagus. Jadi ini adalah tools untuk menghasilkan ide-ide bagus agar sepanjang hidup kita selalu punya ide bagus. Kenapa? Karena kita punya toolsnya. Jadi kalau foodpreneur Indonesia harus tahu toolsnya untuk menghasilkan ide-ide bagus. Tahapannya observe. Observe itu dilakukan adalah untuk menggali empati. Empati itu adalah kemampuan kita untuk mendengar kata hati, kebutuhan dia, kebutuhan apapun yang nempel sama customer kita atau siapapun di masyarakat, yang kemampuan menangkap perbincangannya, mendengarkan keluhannya, apa yang dia inginkan, kebutuhan hatinya, sampai apapun, itu namanya observe. Nah, setelah observe, kita akan masuk ke define. Jadi sebenarnya definisi ini adalah gimana caranya kita mensintesa temuan-temuan yang ada pada bisnis kita atau pada konsumen kita, agar kita tahu sebenarnya masalahnya apa ya gitu. Masalahnya apa? Kemudian dari masalah inilah kita berideasi. Ideasinya apa? Kemudian kita buat prototypingnya. Prototyping harus dilakukan secara 3 dimensi. Kalau enggak, dibuat seperti drama ataupun dilakukan dalam keseharian dan dilakukan secara real, dan kemudian kita lakukan storytelling dan memvalidasinya. Nah, kenapa ide-ide kita cenderung gagal? Karena kita nggak melakukan proses validasinya. Kebanyakan foodpreneur yang gagal, dia melakukan asumsi terhadap permasalahannya. Banyakan di antara kita juga berasumsi terhadap objek customer-nya atau objek karyawannya. Nah, dalam design thinking ini sebenarnya adalah untuk meminimalisir asumsi agar tidak terjebak pada asumsi, sehingga kita akan berakhir pada validasi. Dalam proses observasi di design thinking itu sangat penting dan nggak boleh di skip, nggak boleh dilewat. Kita akan lihat ya, kita harus jadi andai aku menjadi seseorang kalau mereka menggunakan produk atau experience kita. Kita kasih misalnya dalam perjalanan. Dari rumah seneng, ketemu jalan becek, di angkot ketemu anak cantik atau cakep, seneng banget, atau hal-hal lain. Atau gini, sampai di toko, keluar seneng. Nah, ini namanya adalah perasaan-perasaan di mana kita seneng, perasaan-perasaan di mana kita nggak seneng atau sedih. Nah, sebenarnya kalau dalam design thinking, kita bisa memetakan namanya touch point journey. Nah, touch point journey ini sebenarnya yang harus diidentifikasi, karena kita nggak bikin produk, tapi bikin experience. Apa yang membedakan produk kuliner kita sama orang lain? Bukan enak, tapi nikmat. Kalau orang bikin produk yang enak, udah banyak. Tapi bikin produk yang nikmat, belum tentu orang banyak yang bisa. Tapi dengan design thinking ini, kita bisa. Saya kasih contoh ya. Ini namanya pain, ini namanya gain. Jadi kalau mau bikin produk itu, cari pain-nya, dinaikin. Ini namanya bukan painkiller, tapi pain reliever. Pain reliever. Nah, kalau ini namanya gain creator. Jadi kalau ini pain, kita butuh jadi smile, kita harus punya pain reliever. Udah punya belum pain relievernya? Tapi kalau dalam design thinking, pain reliever itu yang menjadi prasyarat utama, jangan dulu pakai uang, jangan dulu pakai infrastruktur. Karena kalau jawabannya uang, ya kreativitasnya nggak akan muncul. Karena kita harus cari tahu gimana caranya mendapatkan kesenangan tanpa menyediakan infrastruktur atau uang. Salah nggak kalau kita punya uang dan infrastruktur? Boleh, boleh-boleh aja. Tapi kan kita ngomongin tentang foodpreneur pemula nih, nggak punya duit kan? Nah, kita asah pengetahuan kita agar pain jadi pain reliever, gain-nya gain creator. Ini menjadi penting. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan adalah dari perjalanan ini kita bikin bisnis apa ya? Jualan ayam deh, jualan ayam goreng. Tapi ayam goreng kayak apa? Maka kita akan buat seperti ini. Ini kriteria-kriteria baru. Maka bikin bisnis itu ngambil dari kriteria baru ini. Itu caranya membuat bisnis dengan kriteria baru. Bukan kriterianya ayamnya harus renyah,
ayamnya harus enak, ayamnya harus panas. Semua toko melakukan itu. Tapi kita nggak bisa. Kita harus mengobati pain dan meningkatkan gain creator. Saya kasih contoh ya. Contohnya kita ambil yang sederhana aja. Saya pernah datang ke warung bakso. Warung baksonya namanya Ceika. Ceika ini adalah warung bakso yang sangat favorit di kalangan keluarga saya ya. Dan tentunya juga wisatawan di mana? Di Kota Garut. Hanya saja warung ini nggak besar, kayak jongko gitu. Jongko tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh warung kecil dari bilik, ukurannya kira-kira 4x6 lah. Dan itu keren banget, karena kita orang kota nih, datang ke Garut, cari makanan yang nggak modern, cari makanan yang punya experience bakso kampung kayak apa. Nah, si Ceika ini, experience-nya tuh bagus banget. Pertama, kita ke Ceika yuk, ayo gitu. Oh macetnya di Garut. Udah ngebayangin, kemudian susah cari parkir. Oh ternyata ada di gang ya. Nah ini dimainkan. Itu dimainkan sekali. Karena Ceika itu bukan beli bakso, tapi beli experience. Sebenarnya kalau kamu nggak punya toko yang mahal di tempat strategis, maka sebenarnya di gang di rumah kamu pun kamu bisa lakukan itu. Karena kita menawarkan experience. Kita belajar experience dari Ceika ya. Jadi Ceika itu adalah warung bakso, tapi kalau dari bisnis ya masih jauh. Itu peranan kita untuk mengembangkannya. Nah, si Ceika ini adalah sebuah warung bakso yang memenuhi semua experience tentang seseorang kalau pengen makan bakso. Ceika ini ada di antara gedung-gedung sempit, warung-warung sempit di sebuah gang, tempatnya bersih, tapi bisa mengalahkan warung bakso yang gede yang berada di jalan di depannya. Kenapa? Karena Ceika melambangkan sebuah pendekatan bagaimana menyajikan bisnis bakso dengan hati, dengan perjalanan masuk gang, kemudian dia menemukan pelayanan yang sangat memuaskan dari seorang Ceika. Oke, dari sebuah perjalanan Ceika, kita masuk tuh perjalanan kayak gini. Ada satu titik, kita turun di bawah, kita ngelihat sebuah kalender. Kalendernya kayak gini. Tapi kalendernya lucu tuh. Kalendernya kayak gini. Kalendernya tuh banyak. Kalendernya tuh kalender artis-artis 80-an, 90-an yang bajunya segini, seksi-seksi banget lah. Dan kemudian kita bilang, kamu punya nggak kalender itu dan kamu pasang di rumah? Pasti setiap orang ngapain pasang kalender kayak gitu. Nah kalau dalam design thinking itu, nggak boleh kita judgmental kalender itu jelek. Maka kita harus menerjemahkan gimana caranya kalender itu punya cerita yang nyampe sama si pelanggan kita. Jadi Ceika itu punya kalender, gambarnya Desi Ratnasari, Jihan Fahira, atau pada lain-lain. Tapi kamu harus lihat bahwa di bawahnya kalender-kalender itu berasal dari toko emas. Ngerti nggak? Belum ngerti juga ya. Jadi sebenarnya kalender emas inilah, kalender dari toko emas inilah yang ternyata membuat cerita yang sangat bagus karena Ceika itu nabungnya dengan membeli emas di toko emas di seputaran Garut. Yang dapat kalender ini. Nah cerita itulah yang harus disampaikan sama customer kita, bahwa ternyata Ceika tuh lebih keren daripada kita. Kita aja nggak nabung, Ceika aja bisa nabung. Kita hanya bisa menghujat bahwa kalendernya jelek dan nggak mungkin dipasang di tempat kita. Tapi kalau kita bisa menceritakan konsumen bahwa semangkuk bakso Ceika yang bertransformasi jadi sebuah kalender dan ini merupakan tabungan berharga bagi anak-anaknya, it's a story. Jadi bukan tentang bakso yang enak, tapi bakso yang juga membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya yang sampai sekarang Ceika itu kalendernya bukan lagi Jihan Fahira dan Desi Ratnasari. Apa coba? Kemarin saya ke sana. Kalendernya adalah gambarnya sapi. Gambar sapi gimana ya? Ini nih. Nah, gambar sapi lah anggap. Melambangkan apa? Sekarang key partners Ceika atau key activitiesnya bukan lagi ke toko emas, tapi dia udah partnership sama distributor dan supplier sapi di Kota Garut. Keren kan? Kalau kita mau memaknai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi proses-proses ideasi itu adalah proses memaknai gimana kita melihat why-nya. Kenapa kalender itu nempel? Kenapa di gang kemudian nggak bisa dirubah jadi jalanan besar gitu? Jalanan kecil ya nggak apa-apa, tapi kamu bikin story-nya dong. Nggak bisa kita ganti sama duit, jalannya digedein. Ganti sama duit, bikin lapang parkir. Itu bukan jawaban. Karena jawaban itu adalah meningkatkan gain, jadi gain creator,
pain jadi pain reliever. Maka bisnis kuliner kita yang baru adalah kumpulan dari kriteria-kriteria ini. Maka kita punya new business. Sekarang lakunya kuliner itu bukan karena produknya, tapi karena experience-nya. Jadi belajar design thinking, prosesnya benar, validasi, dan bikin kita jadi mindful. Mau nyoba nggak? Jadi design thinking ini membantu kita untuk memiliki tools agar kita tetap punya ideasi yang panjang dan gede, kemudian bisa bermanfaat dan berdampak buat sustainability bisnis kita. Jadi kalau boleh disimpulin, ideate is not about coming up with the right ideas, it's about generating the broadest range of possibilities. Bukan tentang produknya, tapi tentang titik-titik touch point of journey kita. Nah sekarang kita belajar memetakan touch point of journey-nya, tapi nggak mengeluhkan pain-nya, tapi gimana caranya menjawab pain jadi pain reliever, gain jadi gain creator. Saya Dwi Purnomo, thanks for watching my foodies class. Oke, apa yang Anda bisa simpulkan dari video yang kedua ini? Cukup lama tadi durasinya ya, 14 menit itu sudah di luar batas kefokusan. Ayo, silakan. Apa yang Anda bisa gali lagi? Sebenarnya design thinking itu apa sih? Menggali idea itu seperti apa sih? Gitu. Dia lebih banyak menggali idea di sini. Silakan, teman-teman. Ada yang ingin kasih pendapatnya setelah nonton tentang foodie class ya, aku udah bilang foodie class. Membangun design thinking dari warung bakso Ceika. Ceika itu berarti ce itu teh kakaknya kalau dari bahasa Sunda. Ce itu kakak atau tante ya, Ceika. Namanya tante Ika. Silakan. Apa yang ingin kasih pendapatnya? Yang Anda temukan lagi terkait dengan design thinking. Tuh. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan teman-teman. Di video pertama, bagaimana caranya kita mengenali, coba menggali ekspektasi pelanggan itu apa. Di video kedua, sebelum kita menggagas sebuah ide, perlunya kita memahami experience apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Meskipun tadi tuh ceritanya sedikit kemana-mana juga ya, gitu ya, bahwa kita ingin melihat experience apa sebenarnya yang digali oleh seorang pelanggan yang makan bakso di warungnya Ceika. Apakah setiap pelanggan akan berpikir hal yang sama dengan dengan narasumber bahwa orang semua akan terpaku pada kalender dengan wajah gadis, dan apakah semua orang berpengalaman bahwa itu filosofinya adalah dia bisa menabung emas, kemudian diganti kalendernya dengan objeknya sapi, orang akan berfilosofi bahwa oh daging sapi itu diambil dari peternakan yang ada di kalender tersebut gitu ya. Who knows gitu, terlalu luas kalau yang kita lihat dari penjelasan narasumber barusan gitu. Jadi sebenarnya adalah fungsi daripada design thinking kembali lagi bagaimana caranya seorang entrepreneur itu mampu menggali ide-ide kreatifnya berdasarkan experience-nya pelanggan, berdasarkan ekspektasinya pelanggan gitu. Teman-teman pernah ya itu juga ada kaitannya dengan nanti bagaimana menciptakan logo gitu ya. Saya ambil contoh juga misalkan bertanya-tanya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu. Kalau kita lihat warung kopi, tadi kita kembali ke warung kopi gitu ya. Ada satu brand yang saat ini sangat populer dan sudah lama brand itu muncul di tengah kita dan sampai saat ini juga masih digandrungi meskipun di pandemik kemarin, di pandemik saat ini, toh omsetnya juga nggak terlalu goyah gitu ya. Kita lihat adalah Starbucks, teman-teman tahu semua Starbucks. Ada yang memperhatikan atau mungkin ada yang pernah mencoba Starbucks? Apa sih enaknya Starbucks dibandingkan kopi-kopi lainnya? Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman, silakan. Nanti dari situ kita bisa menggali apa sih sebenarnya konsep idea itu gitu ya. Apa sih sebenarnya memahami experience daripada si customer kita. Silakan. Ada yang mungkin punya pengalaman minum kopi Starbucks? Ada yang bisa Saya, yang Bu. ingin? Ya, silakan. Ya. Saya, Bu. Iya. Ya, jadi saya waktu itu sudah lama sih Bu, tapi
saya masih benar-benar ingat waktu itu saya nyobain kopi di Starbucks ya Bu ya. Ya. Sebetulnya sih kalau misalkan kalau dibandingkan ya Bu, dibandingkan kalau yang paling gampang deh masalah rasa ya Bu ya. Oke. Biasanya kan orang tuh mudah dengan mudah mengidentifikasi dengan perbedaan rasa gitu ya Bu. Kalau Oke. menurut saya sih kalau untuk sekarang ya Bu ya, untuk masalah standar rasa memang kalau menurut saya sih Starbucks memang tinggi ya Bu ya. Terus kemudian juga untuk outlet atau tempatnya memang saya bisa katakan nyaman ya Bu ya. Nyaman, kemudian pelayanannya juga memang bagus begitu. Terus kalau misalkan kalau di sini saya bandingkan ya Bu ya. Misalkan seperti dengan Lions Coffee Bu yang di depan UPJ gitu ya Bu ya. Mungkin kalau dari sisi rasa mungkin hampir menyeimbangi ya kalau sekarang ya Bu ya. Kalau sekarang itu hampir menyeimbangi. Cuma kekurangannya itu adalah mungkin tempatnya yang tidak sebesar Starbucks, namun kalau menurut saya sih sudah cukup nyaman ya Bu ya. Terus kemudian untuk masalah pelayanannya kalau menurut saya sepertinya sudah menjadi standar ya Bu ya. Sudah menjadi standar seperti itu. Terus kemudian dari dari sisi harga ya Bu ya. Oh, kalau sisi harga pasti memang lebih mahal ya kalau untuk di Starbucks begitu. Tetapi kalau menurut saya sih seperti prinsipnya itu ada harga ada rupa ya Bu ya. Tetapi mungkin kalau untuk dikaitkan dengan zaman sekarang mungkin dibandingkan dengan kopi yang bisa dibilang muat di kantong ya atau ramah saku gitu ya Bu ya. Mungkin sudah bisa atau mungkin hampir bisa menandingi gitu sih Bu. Maksudnya dalam dalam sisi harga gitu Bu, untuk apalagi kalau untuk anak-anak kuliah kan mungkin ya harga yang cukup murah kemudian bisa bisa dibeli kapan saja kan bisa lebih enak gitu Bu. Misalkan nongkrong atau lagi di kampus pesan online gitu Bu. Kira-kira sih seperti itu Bu. Kalau misalkan dalam sisi perbandingannya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi memang experience kamu ketika mencoba produk Starbucks itu pasti dimulai dari rasa dulu ya. Jadi rasa Iya, itu betul, Bu. yang membuat orang bahagia ya kan. Kalau perut kenyang gitu Ya, kan ya, orang akan perut kenyang hati bahagia. senang. Perut kenyang hati senang gitu ya. Itu sering kali ya kita Iya, dengar kayak betul gitu ya. Bu. Perut senang hati kenyang Betul gitu Bu. kan ya. Terus yang kedua, orang tuh kalau mau mampir ke warung tuh pengen punya tempat yang mungkin homey gitu ya. Mungkin suasananya itu mendukung gitu ya. Kalau dipakai untuk mau ngerjain tugas enak gitu ya. Nggak terlalu berisik, nggak terlalu rame. Orang-orang yang datang juga orang-orang pilihan pastinya ya. Pasti orang-orang pilihan yang berdompet karena harganya cukup kompetitif juga tuh ya Starbucks itu. Mahal mahal gitu ya kalau kita bandingkan dengan kopi-kopi lain. Tapi itulah experience yang dicari sama orang ternyata. Itulah orang itu pengalaman yang mungkin orang tidak akan dapatkan di warung kopi lain. Gitu. Meskipun mungkin ada warung-warung kopi serupa yang menyajikan mungkin rasa yang kata Marco tadi rasa mungkin hampir sama, tapi kalau misalkan dari sisi ruangan gitu ya, ternyata tidak lebih nyaman dibandingkan kalau mereka harus duduk berlama-lama di Starbucks. Kemudian layanannya, kata Marco, layanannya itu enak gitu. Mungkin apakah yang dimaksud layanan yang memanusiakan manusia gitu ya. Jadi orang benar-benar dilayani layaknya raja gitu ya ketika kita masuk di Starbucks. Kemudian di balik itu karena adanya experience yang memang membuat orang nyaman sehingga harga itu tidak lagi dipandang sebagai satu hal yang menjadi kendala untuk orang mampir. Oke, kalau kita lihat dari brandnya sendiri, setiap produk pasti akan diwakili oleh pesan yang ditorehkan lewat logo gitu ya. Kalau kita perhatikan logonya Starbucks itu apa sih sebenarnya? Apa, Marco? Logonya Starbucks itu apa sih sebenarnya? Kalau yang saya perhatikan itu sih seperti perempuan dengan rambut panjang, kemudian itu rintangan ya, Mermaid, Bu. kayak merentangkan tangan gitu. Mermaid. Atau Ya, Putri Duyung ya. gimana gitu. Putri Duyung, iya. Jadi Oh, Putri Duyung ya. Iya, Putri Bu. Duyung, ya. Jadi Ya. memang ya. Maaf Bu, Nora Bu. Namanya kelihatan banget. Bisa Maaf namanya Nora kelihatan Bu. banget Putri Duyung, Bu.
Iya, jadi Aduh. apa kaitannya ya kok kalau kita lihat tuh gambarnya tuh Putri Duyung sebenarnya. Apa ya Putri Duyung? Kenapa Putri Duyung? Kenapa dibilang Putri Duyung? Ada perempuan dengan mahkota gitu ya. Kenapa kita tahu itu duyung gitu ya? Karena dia ada ekornya kalau kita lihat gitu. Oh, wanita berekor ikan dong, berarti Putri Duyung dong. Ternyata memang kalau kita lihat itu filosofinya kan dari mitologi negara-negara negara Yunani gitu ya. Kita melihat bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan si bakso Ceipah tadi. Kalau tadi bakso Ceipah, dia melihat pada kalender yang terpajang di dinding warung gitu. Ada kalender dengan menampilkan wajah-wajah artis cantik gitu ya, dengan pakaiannya yang aduhai, dan kemudian di bawahnya adalah toko emas gitu ya. Sementara di logonya Starbucks juga seperti itu, ada Putri Duyung di mana-mana kalau kita lihat di cerita dongeng itu selalu rupanya cantik gitu. Nah, di balik kecantikannya itu ternyata membuat orang tuh jadi terbuai, membuat orang jadi terlena. Nah, kita kunci kata terlena itu. Biasanya kalau kita survei ya, orang-orang yang nongkrong di Starbucks, rata-rata itu kan nggak pernah sebentar ya mereka nongkrong di sana. Pasti rata-rata tuh lama gitu. Buayan kopi yang mereka minum dari cangkir demi cangkir itu membuat mereka tuh terlena. Jadi dia mengkaitkan orang tuh kalau melihat sesuatu yang cantik tuh bisa terlena gitu. Nah, ini benar apa tidaknya ini tergantung pada pelanggan ya. Kita lihat bagaimana seorang Marco kalau melihat perempuan yang cantik gitu ya, pasti mungkin tidak akan melewatkan pandangannya dan mungkin terlena dengan kecantikannya gitu. Nah, filosofi itu ternyata dibawa di kopi, di warung kopinya Starbucks itu. Bagaimana caranya setiap orang itu dia tidak bertemu dengan Putri Duyung. Kan Marco nggak bertemu Putri Duyung kan ya di Starbucks. Yang Marco temukan tuh kopi kan ya. Tapi orang mengimajinasikan kopi itu seperti dia melihat seorang kecantikannya Putri Duyung. Dan ketika dia minum, itu akan membuat orang tuh akan terlena dengan kenikmatan yang dimiliki oleh secangkir kopinya Starbucks. Nah, itu artinya apa yang kita kaitkan dengan konsep ide, menggali ide di sini. Artinya adalah para pebisnis, para entrepreneur di bidang khususnya di produknya Starbucks ini berpikir bagaimana orang itu kalau mencicipi atau minum atau mengkonsumsi produk yang dia makan atau yang dia minum, itu orang nggak buru-buru pergi. Nah, gimana caranya biar orang itu stay, benar-benar relax, benar-benar menikmati setiap suguhan kopi yang disajikan di warungnya, tambah dengan sentuhan-sentuhan yang lain. Misalkan apa? Pelayanan yang apik, seperti yang Marco bilang tadi. Suasananya itu seperti homey-mode, seperti itu kayak suasana rumahan gitu ya. Membuat orang betah, enak dijadikan ruang kerja, enak dijadikan tempat diskusi, enak dijadikan untuk tempat nongkrong gitu. Jadi itu ternyata yang dibangun oleh para pengusaha Starbucks. Jadi desain tinggi ini kalau dari video kedua ini kita dapat simpulkan ternyata di video pertama kita coba menggali dulu apa sih ekspektasinya orang, apa sih harapannya orang ketika mencoba produk atau jasa yang kita buat gitu ya. Di video yang kedua mengajarkan gimana caranya lewat filosofi yang kita bangun tadi, definisi yang tadi itu sudah kita rumuskan, kita menciptakan satu ide, di mana ide itu yang nanti memberikan kenyamanan lebih lagi. Bagaimana caranya mengukur kenyamanan? Lewat experience yang dijumpai oleh para pelanggannya. Nah, tapi jangan lupa, nanti setelah Anda selesai menciptakan ide, Anda bangun wujud produk atau jasanya dalam bentuk prototipe, yang terakhir adalah divalidasi, dites. Setelah dites, jangan lupa untuk Anda memberikan yang namanya umpan balik. Tadi seperti yang digambarkan sama Foodies Class adalah bikin mungkin ada 5 karakter emoticon gitu. Dalam keadaan happy, dalam keadaan flat, dia nggak bisa merespon apa-apa, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia apa gitu, atau mungkin very happy mungkin yang pertamanya. Jadi pada saat fase tes itu kita harus minta lagi umpan balik dari mereka. Nah, itu yang membuat kita semakin matang dalam mengembangkan
bisnis yang akan kita kelola ini. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami lagi kah untuk konsep design thinking? Kita hanya perlu tahu kata kuncinya saja, teman-teman. Kalau dalam memahami sebuah konsep, yang perlu kita pegang adalah teori itu banyak sekali pasti. Apalagi kalau misalkan pakar di baliknya itu banyak, implementer di baliknya itu banyak, narasumber di baliknya itu banyak, dan semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi untuk memahami inti daripada sebuah konsep, kita perlu pahami kata kuncinya saja. Design thinking berarti menciptakan ide berdasarkan kepuasan pelanggan, berdasarkan experience pelanggan. Just enough. Apa saja tahap-tahapnya? Ada 5, mulai dari menggali empati, gitu ya, atau tadi kalau di Buddhist class dia bilangnya adalah observasi dulu, gali dulu, temukan dulu. Kemudian setelah itu divine, kita rumuskan, kita usulkan, kita rencanakan, kemudian idea, ciptakan ide baru. Yang keempat, prototype, kita bangun bentuknya. Kelima adalah validasi atau tes. Itu untuk design thinking yang bisa Ibu jelaskan untuk pertemuan ke-9 hari ini. Minggu depan kita kembali lagi ke pekan asinkronus. Artinya teman-teman maksimalkan lagi untuk kegiatan berupa forum diskusi, atau kuis, atau mungkin tugas personal atau persiapan tugas kelompok untuk mengetahui detail setiap aktivitas setiap minggunya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi cuplikan di pengantar kuliah. Di paling atas itu ada pengantar kuliah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi aktivitasnya apa. Nah, jangan lupa setiap kali penyelesaian forum diskusi itu akan ada nilainya, teman-teman, karena forum diskusi Ibu ambil 10%. Jadi kalau bisa maksimalkan, kalau misalkan ada 2 pertanyaan di forum diskusi, usahakan dua-duanya teman-teman selesaikan. Kalau misalkan ada tugas, usahakan dikumpulkan, dan ingat, untuk asinkronus, itu waktu yang diberikan cukup panjang. Jadi jangan khawatir ada kendala. Misalkan Bu ada kendala di koneksi gitu ya. Ya kan nggak mungkin seminggu berkendala kan, kecuali kalau memang dari servernya kita yang punya masalah. Waktu yang Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan aktivitas itu cukup panjang, mulai dari hari Senin pukul 15.30 sampai dengan hari Jumat pukul 12 siang. Nah, kalau misalkan masih sampai hari Jumat, bolehlah sampai pukul 23.59, nggak apa-apa. Yang penting Ibu masih punya waktu menjelang hari Senin berikutnya untuk memvalidasi hasil daripada penyelesaian aktivitas yang kalian sudah submit di Kolabor. Itu saja mungkin penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan mungkin sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi. Saya mau nanya. Ya, silakan. Untuk offline jadi tidak, Bu? Oh iya, saya update. Jadi 2 minggu yang lalu pimpinan kembali untuk berdiskusi, dan hasil diskusinya bahwa untuk pertemuan tatap muka hanya diprioritaskan untuk mata kuliah yang sifatnya muatan praktikum saja. Untuk yang teori mungkin belum dulu diselenggarakan. Dan mata kuliah praktikum itu harus diusulkan oleh program studi. Kebetulan Ibu sudah berkoordinasi dengan seluruh dosen di Prodi. Untuk kita semester ini belum ada dulu pertemuan tatap muka. Jadi meskipun ada mata kuliah praktikum seperti dasar-dasar pemrograman, itu tetap diberikannya secara online oleh dosen pengampu. Jadi kesimpulannya, untuk wawasan kewilayahan tidak diberlakukan dulu untuk pertemuan secara tatap muka. Tapi insya Allah teman-teman kita sama-sama berdoa saja. Semoga awal tahun sudah benar-benar memasuki fase endemi. Kalau sudah fase endemi, artinya kita sudah kembali untuk beraktivitas normal, dan dicanangkan semester genap nanti kita sudah kembali ke kampus lagi untuk beraktivitas dalam perkuliahan. Seperti itu ya update-nya dari Ibu. Terima kasih. Ya. Kita berdoa saja, tetap jaga kesehatan, meskipun memang saat ini memang kita lagi sumringah semuanya gitu ya, secara nasional PPKM sudah turun ke level 2, tapi tidak boleh lengah teman-teman, karena Rusia saja
yang kemarin sudah oke. Per kemarin itu mereka lockdown lagi dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 7 November mereka lockdown lagi. Kenapa? Karena angka kematian mereka langsung tiba-tiba meningkat 1.000 orang per hari. Jadi hati-hati. Mereka yang negara kecil saja mungkin penduduknya tidak sebanyak di kita, itu sangat fatal sekali ya dampaknya gitu. Jangan sampai mungkin kita akan karena terlalu eufora, kendor dengan prokes gitu. Nah, jadinya membuat kondisi kembali mencekam lagi. Jadi kita sama-sama saling jaga kesehatan. Semoga lancar-lancar studinya kalian dan semoga juga nanti semester genap kita sudah kembali normal untuk beraktivitas di kampus. Oke? Ada pertanyaan lagi mungkin? Sampai di sini? Sudah cukup jelas rasanya.